Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita kembali di rumah Tuhan pada hari Minggu yang indah ini. Dan kita mau mulai ibadah kita. Sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami memuji memuliakan-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau beracara atas setiap kami pada pagi hari ini. Saudara-saudara seiman kami masih dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita sama-sama angkat pujian kita oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir pemulihan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
kasih kemurahan-Mu yang melimpah di depan kami. Untuk itu Tuhan, kami lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Bebaskan roh setiap kami untuk memuji dan memuliakan-Mu pada pagi hari ini. Dan kami tahu Tuhan, ada roh yang tidak sedang akan pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Untuk itu kami bersatu hati, segala roh intimidasi, roh kepahitan, setan iblis roh jahat mengganggu ibadah kami pada pagi hari. Kami bersatu hati, kami kata ajakan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan saja, Roh Kudus saja yang berada atas ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan-Mu lebih lagi. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan angkat pujian kita. Ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Sama-sama kita katakan Tuhan Allah kita berkata. Tuhan
bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan kasih Tuhan bisa mempersiapkan diri. Namun sebelumnya kita angkat pujian kita, Yesus ajaib.
Saya minta dengan kasih Kristus Bapa dunia loko memimpin kita dalam persembahan. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang pada pertengahan ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami. Tiba bagi kami Tuhan memberikan persembahan ini. Tuhan, biar Tuhan memberkati kembali apa yang telah kami berikan ke hadapan Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap memberi persembahan ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yang bertugas silakan. Kita memuliakan kita. Apa yang tak pernah yang pernah dilihat
Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Allahku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus, kepada hamba ini jawab dengan firman Tuhan, saya persilahkan. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami telah memuji dan menyembah-Mu. Kami tahu Engkau berkat di atas puji-pujian kami. Dan saat ini Bapa, kami semua duduk diam untuk mendengar sebagian daripada firman. Mari Bapa, Engkau pimpin kami sekalian, agar kami dapat mendengar dengan baik
Shalom. Haleluya. Nas menjadi dasar renungan kita pagi hari ini. Saya ambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan aku sakit, saya ulangi, ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 31. Maka orang-orang benar itu akan menjawabnya, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Kau makan, atau haus dan kami memberi Kau minum?" Ayat 38. Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Kau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Ayat 39. Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini." Saya ulangi sekali lagi ya, bagian itu ya. Sesungguhnya segala sesuatu kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak sekali kebenaran, ya. Ada banyak sekali kebenaran yang tercantum di dalam nas yang telah kita baca bersama. Tetapi bagi hati saya memang tidak kebenaran. Yang pertama, Bapak Ibu, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu itu belum terjadi. Ya, saya ulangi sekali lagi, apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu itu belum terjadi hari ini. Nah, kemudian kalau kita meneliti ya, kita menyimak secara seksama banyak peristiwa yang terjadi
peristiwa yang benar. Dan kemudian Bapak Ibu yang sedang terjadi. Jadi apa yang diucapkan oleh firman Tuhan, ya, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, ada yang sedang terjadi saat ini. Ya, apa yang terjadi saat ini? Saya baca saja di dalam 2 Timotius, ya, kita baca saja 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mulai kita baca sampai dengan ayat yang kelima. Saya baca untuk kita semua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat menentukan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahun, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang kelima, secara lahiriah mereka berjalan, saya ulangi, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi
disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sampai di sini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, ya, ayat ini perbuatan-perbuatan yang membuat orang tidak sama, ya, kalau mereka tidak melakukan itu. Nah, pertanyaannya, ya, ini kan ada hubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa firman itu benar, firman Tuhan itu tepat, firman Tuhan itu tidak salah. Nah, kemudian kalau kita melihat, ya, di dalam ayat ini kontrasnya sepertinya bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Efesus pasal 2. Di sana dikatakan bahwa keselamatan itu pemberian Allah. Keselamatan itu bukan hasil karyamu. Tetapi di sini kita melihat apa yang tidak dilakukan itu membuat orang itu tidak sama, membuat orang itu tidak masuk surga. Ya, ini penting. Nah, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, ya, kita harus betul-betul memahami, kemudian bisa mendalami bahwa Alkitab kita ini benar, Alkitab ini tidak benar, Alkitab kita ini tidak berubah-ubah sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya tadi kamu lihat dari dalam Efesus, ya, supaya jelas. Efesus pasal 2, ayat 8 mulai kita baca sampai dengan ayat yang ke-10. Yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini satu rentetan peristiwa yang memberikan pemahaman kepada kita. Yang pertama, ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Manusia-manusia yang ada di bumi sudah kehilangan kesempurnaan sehingga mereka hidup di dalam dosa. Dan Bapak Ibu, Alkitab katakan tidak seorang pun yang mencari Allah. Nah, manusia sebegitu dosa sampai tidak bisa mencari Tuhan. Allah mengambil inisiatif. Saudara tahu, mulai dari kitab Perjanjian, kedatangan Yesus ke dunia itu sudah dimulaikan dari kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Nah, kemudian Bapak Ibu, Allah
mengambil inisiatif untuk mencari manusia. Kalau Allah mencari manusia pasti ketemu. Tapi kalau kita yang mencari Allah, belum tentu ketemu. Kalau kita mencari Tuhan, belum ketemu. Bisa jadi kita ketemu kebalikannya. Tuhan jadi hantu. Dan kalau kita melihat dalam Yesus, ini pemberian Allah dengan cuma-cuma. Nah kemudian setelah kita menerima Tuhan, ya, setelah kita diberikan oleh Tuhan keselamatan, apa yang harus kita lakukan? Ayat 10 tegas, Bapak Ibu, ini sudah pernah saya khotbahkan ini, tapi tidak apa-apa. Ya, kita semakin sering membaca firman Tuhan, kita semakin mantap di dalam Tuhan. Kita semakin menguasai kebenaran Tuhan. Ya. Di bagian akhir ayat yang ke-10, di sana dikatakan, ia mempersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya hidup di dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu, keselamatan diberikan kepada kita, ya, supaya kita kalau di dalam firman manusia bisa dikatakan untuk menjadi terang dunia. Dengan kata lain, untuk berbuat baik. Kita tahu dunia ini gelap, Bapak Ibu, penuh dengan sesuatu yang membawa manusia akhirnya nanti akan mengalami kematian. Allah tidak mau. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, keselamatan ini supaya kita berbuat baik. Kita baca di dalam Filipi ya, pasal 2 ayat 12. Supaya jelas ya. Filipi pasal 2 ayat 12 yang berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Di sana dikatakan kerjakan keselamatanmu. Ya. Jadi kalau keselamatan sudah dikasih, ya, apa yang harus kita kerjakan? Ya, bisa dikatakan kalau di dalam terjemahan yang lain dari bahasa asli Alkitab, ya, kepada Paulus. Nah, tapi kita mesti mengambil satu kesimpulan ya di dalam ayat ini. Paulus itu melayani siapa? Dia adalah melayani Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan. Nah, jadi taat kepada Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-17 ya, di sana jelas, sangat jelas sekali, supaya orang-orang yang beriman kepada Tuhan, supaya orang-orang yang takut akan Tuhan, supaya orang Kristen mereka melakukan yang baik. Dalam
paling hina ini, ya, saudaraku yang paling hina ini. Saya mengambil bagian di sana, ya, saudaraku yang paling hina ini. Jadi di sana dikatakan paling hina itu paling kecil. Kalau bahasa Yunani itu bahasa Aslinya itu paling kecil. Dan kemudian kalau kita lihat di Injil Matius ada yang mengatakan yang kecil, kecil dan paling kecil. Siapa kedua? Ya. Siapa yang paling kecil? Ya, saya mengajak kita membaca di dalam Amsal pasal 19, ya. Amsal Perjanjian Lama, Amsal pasal 19. Ayatnya yang ke-17, ya. Yang ke-17. Saya baca untuk kita semua. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, mengingkari Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Nah, jadi Bapak Ibu, ayat ini, ya, kalau kita teliti, siapa saudaraku itu? Saya baca saja, ya, karena dari bahasa asli ada 5 arti, ya. Saudara dalam pengertian kakak beradik, nah kemudian saudara seiman, kemudian saudara sebangsa dan negara, nah kemudian sahabat terdekat. Jadi ada 4 dan 5, ya. Nah, kemudian saya mengambil satu sisi saja, ya. Siapa saudara itu? Ini berbicara tentang orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, kenapa? Di dalam Injil Matius dikatakan, ya, waktu Yesus berada di satu tempat, Yesus orang-orang berkata begini, itu di luar ada ibumu, ya, kemudian ada saudara-saudaramu. Apa jawab Yesus? Kita baca saja, ya, supaya jelas ini. Injil Matius pasal yang ke-10, ya. Memang pasal yang sebentar, ya. Matius pasal yang ke-12. Pasal yang ke-12, ya. Injil Matius pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-49. Saya baca saja. Ini perikop Yesus dan sahabat saudaranya. Ini begini. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Siapa murid-murid Yesus? Dalam bahasa asli kita murid-murid itu dalam bahasa ini disebut pengikut. Dan kemudian saya lanjutkan, ya. Ini ibuku dan saudara sekalian. Mereka murid-murid Tuhan itu dianggap kerabat. Ini kata kiasan untuk orang-orang yang beriman kepada Tuhan, untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, porsinya berbeda-beda, ya. Ada yang, ya, duitnya lebih dari cukup, ada yang pas-pasan, kemudian ada juga seperti perempuan wanita, ya, yang bersama korban 2 persen. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, ini perbuatan baik, ya. Sebagaimana yang tertulis tadi, ya, ketika aku lapar dan seterusnya. Ini perbuatan baik
saya kembali bersaksi ya kepada Bapak dan Ibu. Saya pernah bersaksi di sini ya, tapi bagi yang baru kebaktian mungkin belum. Tahun 92 pulang pelayanan dari Semarang ke Sumedang, bisa dokter di Purika, dan kemudian ini saya patah satu, mata kabur ya. Akhirnya oleh dokter spesialis mata di sini harus dikirim ke Semarang. Tetapi pendeta saya bilang, Pak, saya tidak punya keluarga di Semarang, kita ke Surabaya saja. Akhirnya kami berangkat ke Surabaya ikut kapal Abu waktu itu. Nah kemudian sampai di sana, saya dibawa ke dokter spesialis mata yang terkenal di Surabaya. Nah kemudian kalau mau berobat ke dokter itu harus 3 bulan sebelumnya daftar. Nah, saya tidak tahu bagaimana pendeta saya yang di Surabaya dengan dia banyak keluarga mendaftar ke dokter itu. Nah kemudian mendaftar hari itu sorenya langsung bisa berobat. Jadi orang-orang yang hadir heran, siapa itu orang? Nah rupanya dokter itu orang Kristen. Dokter orang Kristen. Nah kemudian oleh dokter itu saya dirujuk ke rumah sakit Karangjangan Surabaya, ke dokter spesialis saraf. Diberitahu di situ harus operasi. Waktu itu saya diam saja ya. Sampai di rumah saya bilang, oh maaf ya aku tidak mau. Saya nggak mau operasi mata. Yang nggak operasi itu sudah kabur. Oke, kata mau saya tidak bisa maksa. Akhirnya kami pulang lewat Semarang ya. Sore naik travel, kemudian sekitar antara jam 2 ke jam 3 sampai di bandara Ahmad Yani Semarang. Nah, singkat kata Bapak Ibu, dari berangkat dari sini sampai di Surabaya berobat, nah kemudian berapa biayanya sampai hari misa saya tidak tahu, sampai beliau meninggal saya tidak tahu. Nah kemudian dari mana itu duit saya juga tidak tahu, karena jemaat Raja Seberang bukan jemaat yang kaya juga. Saya katakan orang-orang yang sebetulnya ya biasa, tapi jemaat Raja Seberang mempraktekkan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Waktu itu ya, ini maaf saya bukan sindir anak, pukul menantu ya. Pukul menantu sindir anak ya. Terbalik, pukul anak sindir menantu. Terbalik. Ya. Jadi waktu saya masuk rumah sakit, waktu dokternya datang, wih, kok banyak kuenya. Jadi di bawah tempat tidur sedikit banyak kue. Ini baik, tapi ada yang lebih baik Bapak Ibu ya. Waktu saya sehat tidak dikirim kue sebanyak itu. Kalau sudah sakit baru dikirim kue. Saya sendiri tidak bisa makan. Nah, ini baik ya. Kita belajar dari sini supaya kita melakukan yang lebih baik lagi. Sampai hari ini Bapak Ibu, dan saya sangat tertutup. Saya tidak mencoba untuk bertanya, saya tidak enak. Sampai beliau dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya tidak tahu biaya itu. Ini kasih Tuhan yang dipraktikkan oleh orang-orang yang beriman kepada.
Nah kemudian Bapak Ibu ini kelompok yang pertama ya. Kemudian kelompok yang kedua kita baca di dalam Injil Matius ya. Injil Matius pasal yang ke-10 ya. Pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Saya baca saja ya. Barang siapa menyambut kami, ia menyambut aku. A-nya huruf besar, berarti menyambut Yesus. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu, khususnya gereja di aliran karismatik ya, pendeta banyak takut khotbah ini. Kenapa? Dikira memprotes jemaah. Takut dikira memprotes jemaah, memprovokasi jemaah. Bapak Ibu, ada hamba-hamba yang berpikir seperti itu, sehingga selama dia melayani setiap dia tidak pernah melakukan berkhotbah di dalam ini. Padahal ini penting Bapak Ibu. Ini penting bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Kadang-kadang Bapak Ibu, ini mau kata ya, orang Kristen kalau ada sesuatu di rumahnya kemudian kelebihan ya, kebanyakan, ini kasih aja ke Pak Pendeta, kasih aja ke Pak Matius ya, dan seterusnya. Sementara dia sendiri pertama kelebihan, yang kedua tidak bisa makan itu. Seringkali seperti itu, tapi di sini tidak ada. Ini untuk pengetahuan kita. Kalau di dalam dunia ilmu pengetahuan, ini menjadi referensi bagi kita. Buku penunjang. Ya. Ada yang seperti itu. Alkitab katakan, ya, segelas air putih. Kalau itu yang ada, yang terbaik di dalam keluarga itu diberikan kepada hamba Tuhan. Siapapun mereka. Jadi tidak harus dibalaskan, ya. Siapapun mereka. Upahnya tercatat di mana? Di surga. Dicatat. Nah kemudian ya, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi. Saya tidak pengalaman Bapak Ibu melaksanakan kajian hari ini. Di suatu tempat saya melayani dan saya diprotes oleh jemaah. Oh, kenapa? Saya bilang, kenapa tidak pernah mampir di tempat saya?
kasih kebaktian, beliau begitu sibuk ke warung. Saya tidak tahu bagaimana caranya ya, sehingga saya bisa minum waktu itu. Berikutnya ditutup pintu rumahnya. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, saya berkunjung ke tempat salah seorang anak Tuhan. Ada orangnya. Nah rupanya orangnya itu ada, cuma dia lewat dapur dia lari keluar. Jadi penyambutannya nyaris bahasanya Pak Suryanto boten-boten ya Pak ya. Kagak. Nah kemudian di Bakalan Bumi, tapi bukan tempat kita ini lain. Saya pernah berkunjung ya, ternyata suaminya nggak mau kemana. Hati kecil saya, bagaimanapun juga saya manusia ya. Orang ini kok ajaib ya. Habis itu tidak lama datang ke gereja dan dia melihat di dalam waktu berdoa dia melihat penglihatan ada banyak makhluk surgawi yang ada di gereja ini. Nah jadi Bapak Ibu, ini penting bagi kita semua. Kalau kita menyambut seorang nabi sebagai nabi, nggak usah yang istimewa, tapi yang pantas-pantas saja lah. Maka kita akan memperoleh upah. Kalau kita menyambut orang benar ini bukan hanya pendeta loh. Sama-sama Kristen, kita sambut dengan baik. Ya. Maka kita akan menerima apa orang benar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, ketiga kebenaran hari ini hendaknya terpatri di dalam hidup kita. Yang pertama, saya baca saja, firman Tuhan tidak pernah salah, selalu benar. Ya. Kemudian yang kedua, firman Tuhan tidak bertentangan satu dengan yang lain, tetapi ada rentetan peristiwa untuk memberikan pengertian kepada kita supaya kita bisa melakukan itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, siapa saudaraku yang dimaksud oleh Yesus di dalam Injil Matius pasal 25 tadi ya, ayat yang 40. Yang pertama, ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kan seharusnya Bapak Ibu kita menolong. Kemudian yang kedua, ini sekelompok ya pelayan itu. Jadi bukan hanya gembala, bukan hanya wakil gembala, tetapi sekelompok hamba Tuhan. Ini yang penting juga kita perhatikan. Ya, yang penting juga kita perhatikan. Jadi dijauhkan kiranya kita melakukan segala sesuatu asal-asalan, tetapi yang standar ya. Karena Tuhan akan menjanjikan yang terbaik buat kita. Dan perlu kita ketahui bahwa kalau kita melakukan yang baik ya, seperti yang tertulis dalam Alkitab kepada orang-orang ya yang membutuhkan pertolongan kita sama artinya membutuhkan Tuhan.
Tuhan tidak pernah tidak bayar utang. Justru Dia mengumpulkan kita dengan kita. Nah, sebab itu sekali lagi firman Tuhan hari ini menuntut kita di tahun 2025 dan seterusnya dan seterusnya, sehingga kita lebih lagi melakukan kehendak Tuhan dengan benar dan hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan. Oleh itu, saya undang Bapak Menteri untuk ke depan, berikut Bapak Dr. Anies Matius. Terus selanjutnya saya minta bantuan lain oleh Indonesia. Kenapa atau tidak? Kemudian ini satu dan hari ini kebaktian ya, saya lupa Pak Diki Agus ya, kemudian Bapak ya. Saudara kita sama-sama berdiri, kita memuji Tuhan Yesus kemuliaan.
sehingga kami layak ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dan selanjutnya Tuhan, apa yang tertulis di dalam kitab suci itu digenapi melalui keterlibatan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami nyatakan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kuasa ilahi turun atas roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini bukanlah makanan dan minuman biasa, tetapi di dalamnya tersedia berkat Allah, kuasa Allah yang besar untuk memulihkan hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang setiawan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan yang saling
Haleluya Yesus. Angkat itu cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita minum cawan Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus dalam Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh tidak ada Allah lain yang sama seperti Engkau. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sama. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi hari ini pemulihan terjadi di dalam hidup kami sekalian, sehingga kami menjadi berbahagia, yaitu pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami terus berdoa untuk jemaat yang tidak bisa hadir hari ini. Bapa, Engkau bersama-sama mereka. Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan mereka, sehingga di lain kesempatan mereka bisa datang bersama-sama kami di sini untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa buat kota kami yang kami kasihi. Kami juga berdoa buat provinsi Kalimantan Tengah yang kami kasihi, juga bangsa kami yang kami kasihi. Tuhan, kami percaya kasih Tuhan sempurna buat kota ini, kasih Tuhan sempurna buat provinsi ini, kasih Tuhan sempurna buat bangsa ini. Dan kami percaya Bapa, Engkau terus mendorong semua orang-orang kudus, Engkau terus dorong semua denominasi gereja yang ada di seluruh persada Nusantara untuk menyatakan dirimu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, kepada orang-orang yang belum beriman kepada Tuhan. Bapa, biarlah orang-orang kudus sadar Bapa, kami mempunyai satu kewajiban untuk memberitakan kabar sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamatkan sekali lagi kota ini, selamatkan provinsi ini, selamatkan bangsa ini, selamatkan pemerintah yang ada sekarang ini Tuhan, mulai dari lembaga tinggi tertinggi negara sampai kepada peraturan pemerintah yang paling bawah. Biarlah mereka juga sadar Tuhan bahwa mereka adalah wakil di bumi tercinta ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamatkan pemerintah yang ada sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya saya silakan kepada worship ini. Kita sudah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan dan kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus melalui pertemuan kudus pada pagi hari ini, dan tidak saatnya kita akan memberikan persembahan kedua, baik persembahan pembangunan maupun persembahan persepuluhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Saya minta dari kasih Kristus Ibu Sriwani memimpin kita dalam doa.
Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib, ajaib sungguh ajaib, ajaib sungguh ajaib, kuasanya dalam hidup, ajaib sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku, ajaib. Yesus baikku, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari, setiap hari ku menikmati berkatnya melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikannya. Tuhan Yesus, ajaib selamanya, haleluya, puji namanya, ajaib sungguh ajaib, kuasanya bagiku, ajaib sungguh ajaib, anugerahnya dan hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 9 Maret 2025 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Suryani, singer oleh Saudara Yosa Christian Halim SKNS, Ibu Lucy Selin Daniel, dan Ibu Margareta Diana Putri. Pembicara tematon oleh Saudara PDP Antonius MTH. Kemudian petugas persembahan oleh Ibu Sufia dan Ibu Erni, operator LCD oleh Saudari Maria Angelina, penerima tamu oleh Bapak Alfred STMT dan Ibu Toriani SPD. Kemudian sorenya pada tanggal 9 Maret 2025 ada ibadah WWI jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Lucy Selin Daniel, firman Tuhan oleh Ibu Titin Sumarni, persembahan oleh Ibu Sri Octavia. Dan setelah ibadah ini, seluruh wanita Gereja Betel Indonesia di Mabuk Sion akan sebentar kita akan mengisi tali kasih yang akan diedarkan setelah ibadah ini. Demikian dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya silakan pada Bapak Gembala. Mari kita sama-sama
dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.